Pagi itu, Jakarta Selatan tidak seperti biasanya. Udara kota yang padat, dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan yang selalu sibuk, terasa lebih mencekam dari biasanya. Presiden Prabowo Subianto, baru 2 bulan dilantik, memandang dari balik jendela kantornya di Istana Negara. Dalam kepalanya, bayang-bayang laporan yang baru diterima masih terngiang. Meningkatnya kejahatan dan premanisme di wilayah Jakarta Selatan telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Semua ini tak terlepas dari pengaruh besar yang dimiliki oleh seorang pria, Sugeng, pemimpin kelompok preman yang dikenal dengan kekejamannya. Sugeng bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah seorang pria dengan tubuh kekar dan wajah yang tak kenal belas kasihan. Sudah bertahun-tahun dia menguasai wilayah Jakarta Selatan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Pemerasan, penculikan, hingga penganiayaan terhadap warga yang menentangnya sudah menjadi hal biasa. Ia juga memiliki jaringan yang sangat luas, dengan tangan-tangan tersembunyi yang menjangkau hingga ke kalangan pejabat dan pengusaha. Setiap kali ada yang berusaha melawannya, Sugeng selalu berhasil menggoyahkan lawan-lawannya dengan cara licik dan penuh perhitungan. Prabowo tahu bahwa ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan aparat kepolisian biasa. Di Jakarta Selatan, kekuatan Sugeng sudah mengakar begitu dalam. Tak ada yang berani menantang Sugeng secara langsung. Bahkan, banyak aparat yang memilih tutup mata, takut akan balas dendam dari kelompok preman itu. Prabowo menatap peta kota Jakarta yang terbuka di meja kerjanya. Di sana, ia tahu bahwa sebuah perubahan harus dimulai dari sini, dari wilayah yang sudah begitu terkontaminasi oleh kekerasan dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Jenderal? Tanya Prabowo kepada Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, yang baru saja masuk ke ruangan. Wajah sang jenderal tampak cemas, namun juga bertekad. Kita harus bersiap untuk segala kemungkinan, Pak Presiden. Sugeng bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata, jawabnya dengan suara rendah, penuh perhitungan. Prabowo mengangguk, matanya penuh tekad. Kita harus bergerak cepat, jangan biarkan ini berlarut-larut. Sugeng harus dihabisi, ujarnya dengan tegas. Namun, ada satu hal yang membuat Prabowo khawatir. Ia tahu betul bahwa tindakan keras akan memicu gelombang perlawanan. Sugeng bukan hanya seorang preman biasa. Ia adalah simbol bagi banyak orang yang merasa terabaikan oleh negara. Sementara itu, di balik kekuatan fisik dan pengaruhnya, Sugeng juga memiliki strategi yang tak kalah liciknya. Jika tidak hati-hati, langkah-langkah Prabowo bisa berbalik menghancurkan dirinya. Semua itu harus dipikirkan dengan cermat, karena segala keputusan yang diambil akan menentukan nasib Jakarta Selatan, bahkan nasib Indonesia. Seiring waktu berlalu, intelijen Prabowo mulai menggali lebih dalam tentang jaringan Sugeng. Mereka menemukan bahwa kelompok preman ini memiliki akar yang jauh lebih dalam daripada yang diperkirakan. Sugeng tidak hanya mengendalikan jalanan, tetapi juga bisnis-bisnis ilegal yang menguntungkan. Dari judi, prostitusi, hingga perdagangan narkoba, semuanya ada di bawah kekuasaan Sugeng. Tak hanya itu, hubungan gelap dengan pejabat tinggi dan pengusaha membuatnya hampir kebal hukum. Suatu malam, Prabowo menerima laporan yang mengejutkan. Sugeng baru saja melancarkan serangan ke beberapa tempat penting di Jakarta Selatan, menyandera beberapa warga yang berani menentangnya. Serangan itu bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan deklarasi perang terhadap negara. Sugeng ingin menunjukkan bahwa dia tak bisa dipermainkan. Waktu untuk berbicara sudah habis. Prabowo tahu, ia tak bisa menunggu lebih lama. Serangan balasan harus segera dilancarkan. Prabowo berdiri dari kursinya, menatap kota yang gelap dari jendela kantornya. Angin malam menerpa wajahnya. Di luar sana, ribuan jiwa terancam oleh kekuasaan gelap yang dibangun Sugeng. Tetapi kali ini, yang menjadi sorotan bukanlah Sugeng atau para preman itu. Yang menjadi sorotan adalah Prabowo sendiri, seorang pemimpin yang harus memilih jalan yang penuh risiko demi membawa perubahan. Ia memejamkan mata, mengumpulkan kekuatan. Tidak ada lagi jalan mundur. Pertarungan ini dimulai sekarang. Hari itu, Prabowo duduk di ruang rapat Istana Negara, dikelilingi oleh jajaran pejabat tinggi dan kepala badan intelijen. Wajahnya serius, tak ada senyum sedikit pun. Peta Jakarta Selatan terbentang di depan mereka, penuh dengan titik-titik merah yang menunjukkan lokasi-lokasi strategis yang dikuasai oleh Sugeng dan kelompoknya. Kita harus tahu siapa yang mendukung Sugeng, siapa yang ada di baliknya. Ini lebih dari sekadar geng preman jalanan,
ujar Prabowo dengan suara tegas. Semua mata tertuju padanya, merasakan ketegangan yang mulai terasa di udara. Jenderal Kepala BIN, yang sebelumnya duduk diam, akhirnya berbicara, "Presiden, kami sudah menggali lebih dalam, dan kami menemukan bahwa Sugeng bukan hanya seorang pemimpin preman. Dia memiliki jaringan yang sangat besar. Ada pengusaha besar, bahkan beberapa pejabat yang terlibat dalam bisnisnya." Kata-kata itu menggema, membuat suasana semakin mencekam. Prabowo mengerutkan kening. Artinya, ini bukan hanya masalah Jakarta Selatan. Ini masalah negara, jawabnya dengan tenang, meski matanya menunjukkan api kemarahan yang mulai membara. Intelijen terus mengungkap fakta-fakta yang lebih mencengangkan. Sugeng ternyata telah mengendalikan sebagian besar pasar gelap di wilayah Jakarta Selatan. Bisnis narkoba, perjudian, hingga perdagangan senjata ilegal, semuanya melalui tangannya. Tetapi yang paling mengejutkan adalah temuan bahwa ia memiliki pengaruh besar dalam dunia politik dan pemerintahan. Ada beberapa oknum pejabat yang dilaporkan menerima suap dari Sugeng, dan bahkan beberapa pejabat kepolisian yang lebih memilih bekerja sama daripada menghadapi kemarahan preman tersebut. Semua ini semakin membuat Prabowo menyadari bahwa perjuangan melawan Sugeng bukanlah pertempuran sederhana. Sugeng punya koneksi yang mendalam, lanjut Jenderal BIN. Dia tahu bagaimana memanipulasi sistem dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam pemerintahan. Bahkan ada dugaan bahwa dia memiliki hubungan dengan beberapa kelompok teroris internasional. Prabowo terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, tapi tekadnya semakin menguat. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Kita akan membersihkan akar kejahatan ini, tak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, katanya, suara tegas dan penuh kemarahan. Pada malam yang sama, tim intelijen melaporkan hasil terbaru penyelidikan mereka. Mereka menemukan bukti-bukti kuat bahwa Sugeng memiliki pengaruh tidak hanya di tingkat bawah, tetapi juga di tingkat atas. Seorang pengusaha ternama yang memiliki jaringan bisnis properti di Jakarta Selatan ternyata terhubung langsung dengan Sugeng. Pengusaha ini, yang bernama Darmawan, menjadi salah satu pemasok dana utama untuk kelompok Sugeng. Dalam pertemuan rahasia mereka, Darmawan seringkali memberikan informasi penting yang membantu Sugeng menjaga kekuasaannya. "Darmawan harus kita tangkap," perintah Prabowo dengan suara rendah, namun penuh kekuatan. Namun, Prabowo tahu bahwa menggulingkan Sugeng tidak cukup hanya dengan menangkap pengusaha atau pejabat yang terlibat. Itu hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang harus dihadapi. Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Setiap langkah kita harus terencana dengan matang, agar kita tidak jatuh dalam perangkap mereka, ujar Prabowo, matanya memandang tajam ke setiap orang di ruang rapat. Semua orang mengangguk, memahami beratnya tantangan yang ada di depan mereka. Malam itu, Prabowo memutuskan untuk bertindak lebih tegas. Ia memerintahkan penyusupan lebih lanjut ke dalam jaringan Sugeng, menggali lebih dalam hingga ke akar-akarnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal keamanan, tetapi soal keberlanjutan negara. Jakarta Selatan bisa menjadi simbol kemenangan, jika mereka berhasil meruntuhkan kekuasaan Sugeng. Tetapi, jika gagal, maka negara ini akan semakin terjerat dalam cengkraman kejahatan yang sudah mengakar begitu lama. Sementara itu, Sugeng di tempat persembunyiannya tertawa kecil ketika mendengar kabar bahwa intelijen telah mulai bergerak. "Mereka pikir mereka bisa menghentikan saya," gumamnya dengan nada sinis. Ia tahu bahwa musuhnya, Prabowo, adalah seorang yang cerdas dan berbahaya. Namun, Sugeng tidak takut. Ia memiliki kartu-kartu yang belum dimainkan, dan ia tahu betul bagaimana menghadapi lawan yang sepertinya terlalu percaya diri. Sugeng bertekad untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya tak akan mudah digoyahkan. Sebuah perang besar, yang akan menentukan siapa yang akan menguasai Jakarta Selatan, kini tak terelakkan. Malam itu, Jakarta Selatan dilanda ketegangan yang luar biasa. Seiring dengan laporan intelijen yang semakin menggali kedalaman kekuasaan Sugeng, sang pemimpin preman mulai bertindak lebih berani. Sugeng tahu bahwa waktunya semakin sempit, dan ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan serangan yang semakin dekat. Di bawah keremangan malam, kelompok preman yang dipimpinnya mulai menyebar ke titik-titik vital di Jakarta Selatan. Mereka melakukan aksi teror, mengirimkan pesan keras bahwa mereka masih menguasai wilayah tersebut. Di jalanan yang gelap, kelompok Sugeng membakar kendaraan-kendaraan milik warga yang menentang mereka.
Mereka memukuli pedagang kaki lima yang tidak membayar uang perlindungan dan menyandera warga yang melapor ke polisi. Sugeng ingin menunjukkan kekuasaannya, dan sekaligus mengirimkan pesan kepada pemerintah. Ini baru permulaan, teriak Sugeng dengan senyum penuh kemenangan. Ia tahu bahwa ketakutan adalah senjata terbaiknya. Malam itu, ketegangan menyelimuti seluruh kawasan Jakarta Selatan, dan suara sirene polisi yang datang terlambat hanya menambah ketidakpastian. Prabowo menerima laporan dari tim intelijen tentang serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh Sugeng. Kegagalan aparat kepolisian untuk merespons dengan cepat membuat Prabowo semakin geram. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar tindakan kriminal, ini adalah perang antara negara dan kekuatan bawah tanah yang sudah mengakar. Kami harus mengirimkan sinyal yang jelas kepada Sugeng bahwa kami tidak takut, ujar Prabowo dengan suara tegas, matanya menyala penuh amarah. Jangan biarkan premanisme menguasai kota ini. Keesokan harinya, Prabowo mengadakan rapat darurat dengan jajaran aparat keamanan dan kepala-kepala instansi terkait. Semua yang hadir tahu bahwa situasi semakin genting. Sugeng telah mengubah taktik. Sekarang dia tak hanya beroperasi di bawah tanah, tetapi terang-terangan menantang negara, kata Prabowo. Kita tidak bisa lagi bermain-main. Ini adalah saatnya kita menunjukkan kekuatan kita. Semua pejabat yang hadir mendengarkan dengan seksama, namun di dalam hati mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran yang sangat berat. Di luar Istana Negara, di tengah riuhnya Jakarta Selatan yang tak pernah tidur, Sugeng mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa meskipun ketakutannya semakin meluas, dirinya belum kalah. Ia memanggil anak buahnya yang paling setia, Bambang, seorang lelaki besar dengan senyum sadis yang tak pernah lepas dari wajahnya. Kita akan lakukan sesuatu yang lebih besar. Ini waktunya mengirim pesan ke Prabowo. Kita akan serang gedung penting di pusat kota, perintah Sugeng dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Namun, serangan yang direncanakan Sugeng ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum para preman itu sempat melancarkan aksinya, Prabowo yang tak pernah lengah telah memerintahkan pasukan elit untuk mengepung beberapa lokasi strategis yang diketahui menjadi basis pergerakan Sugeng. Perangkap sudah terpasang. Dalam hitungan jam, beberapa markas utama Sugeng telah berhasil disergap oleh pasukan khusus. Meskipun demikian, Sugeng masih memiliki banyak loyalis yang tersebar di berbagai sudut kota, dan serangan balasan pun segera dimulai. Di tengah kekacauan yang berlangsung, Sugeng menyaksikan dari kejauhan, merasa ada yang tak beres. Apa yang mereka rencanakan? Gumamnya, sebuah perasaan tak nyaman mulai menyelimuti dirinya. Ia mengerti bahwa lawannya kini tidak hanya sekedar pemerintah biasa, tetapi Prabowo sendiri, yang sudah dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan penuh perhitungan. Dalam suasana yang tegang ini, Sugeng merasa terpojok, namun ia tidak akan menyerah begitu saja. Semua ini baru permulaan, pertempuran yang lebih besar sedang menanti di depan mata. Sementara itu, Prabowo memerintahkan agar pasukan bergerak lebih cepat. Aksi teror yang dilakukan Sugeng bukan hanya menyerang fisik, tetapi juga mencoba meruntuhkan mental dan moral aparat negara. Kita harus memberikan jawaban yang jelas kepada rakyat. Kita tidak akan pernah mundur, kata Prabowo dengan suara yang lebih dalam, penuh tekad. Di tengah kegelisahan yang mulai meresap di Jakarta Selatan, Prabowo mempersiapkan langkah berikutnya yang akan menandai titik balik dalam perjuangan ini. Dan kali ini, ia bertekad untuk mengakhiri semua ini dengan kekuatan yang tak terduga. Prabowo tahu bahwa pertempuran melawan Sugeng tidak bisa dihadapi sendiri. Jakarta Selatan sudah terlalu lama berada di bawah kekuasaan kelompok preman tersebut. Ia membutuhkan dukungan dari dalam, dari orang-orang yang tahu betul tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Maka, ia memutuskan untuk mencari sekutu-sekutu yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Di tengah malam yang gelap, Prabowo menerima pesan dari seorang mantan preman yang kini hidup dalam penyamaran, Anton, seorang pria yang pernah menjadi tangan kanan Sugeng namun telah memutuskan untuk keluar dari dunia kejahatan. Anton adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah merasakan kekejaman langsung dari Sugeng. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, ia sadar bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti itu. Namun, melawan Sugeng bukanlah hal yang mudah. Ia harus menyembunyikan identitasnya, menghindari mata-mata Sugeng yang selalu waspada. Anton tahu bahwa ia membawa risiko besar, tetapi kini ia merasa tak ada pilihan lain. Saya tahu persis cara Sugeng bergerak, Pak Presiden. Saya bisa bantu, tapi saya butuh perlindungan. Sugeng tak akan tinggal diam,
ujar Anton dengan tegas dalam pertemuan rahasia yang diadakan di sebuah gudang tua yang terlupakan. Pertemuan itu berlangsung dalam ketegangan yang luar biasa. Anton membuka banyak rahasia mengenai operasi Sugeng, termasuk jaringan yang lebih luas dari yang pernah diketahui Prabowo. Sugeng tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dia memiliki informasi yang sangat berharga, yang dia peroleh dari beberapa pejabat tinggi dan pengusaha besar, lanjut Anton. Setiap kata yang keluar dari mulut Anton seperti sebuah petunjuk baru yang membuka pintu menuju konspirasi besar. Prabowo mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius, namun di dalam hatinya, ia merasa ada secercah harapan yang mulai muncul. Kau akan aman di sini, Anton. Kami akan memberikan perlindungan, tapi kau harus memberikan semua informasi yang kau tahu, jawab Prabowo dengan suara berat. Dengan bantuan Anton, intelijen Prabowo mulai menggali lebih dalam mengenai struktur jaringan Sugeng. Mereka mengetahui bahwa Sugeng sudah memiliki beberapa pengaruh besar di kalangan politisi lokal, bahkan ada oknum polisi yang ikut dalam permainan kotor ini. Namun yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa salah satu tokoh pengusaha terbesar di Jakarta Selatan, Darmawan, ternyata merupakan pemasok dana utama bagi Sugeng. Darmawan harus segera dihentikan, ujar Prabowo, sambil menatap Anton dengan penuh tekad. Kita harus membuat Sugeng merasa bahwa semua ini akan berakhir. Namun, dalam perencanaan mereka, Anton menyarankan sesuatu yang lebih berani. Pak Presiden, jika kita hanya menargetkan pengusaha dan pejabat kecil, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Sugeng. Kita perlu menggoyang pondasi kekuasaannya langsung. Kita harus mengejutkan mereka dengan serangan yang tak terduga. Prabowo merenung sejenak. Rencana Anton memang berisiko besar, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatnya berpikir ulang. Kita harus menyerang jantung kekuatan mereka, kata Prabowo akhirnya. Jika kita bisa membuat Darmawan dan beberapa pejabat besar itu terpojok, Sugeng akan kehilangan dasar kekuasaannya. Sementara itu, di sisi lain, Sugeng semakin gelisah. Kabar tentang pertemuan rahasia antara Anton dan Prabowo sampai ke telinganya. Meskipun ia merasa yakin bahwa tak ada yang bisa mengalahkannya, instingnya yang tajam mulai merasakan adanya ancaman yang semakin mendekat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang telah berkhianat dan memberikan informasi kepada pihak berwenang. Jika ada yang mencoba menjebak saya, mereka akan menyesal seumur hidup, geram Sugeng, sambil memukul meja kayu yang keras. Semua orang di sekitarnya tahu betapa berbahayanya kemarahan Sugeng. Namun, meski ia berusaha mengendalikan keadaan, rasa panik mulai menggerogoti hatinya. Prabowo, yang telah menyiapkan langkah selanjutnya, merasa bahwa waktu untuk bertindak semakin mendesak. Bersama Anton dan tim intelijen, ia menyusun rencana besar untuk menggulingkan Sugeng. Kita harus bergerak cepat, sebelum Sugeng benar-benar terorganisir dan melawan balik, kata Prabowo dengan suara yang penuh komitmen. Dalam kesunyian malam, pasukan elit mulai dipersiapkan untuk melaksanakan serangan mendalam. Sebuah pertempuran besar akan segera dimulai, dan Prabowo tahu, kali ini, ia tidak boleh gagal. Prabowo duduk dengan tegak di ruang komandonya, menatap layar monitor yang memantau pergerakan pasukan di lapangan. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rencana besar untuk menggulingkan Sugeng akan segera dilaksanakan. Pasukan elit yang sudah disiapkan dengan sangat hati-hati bersiap untuk bergerak, sementara intelijen yang dipimpin oleh Anton telah memberikan informasi penting mengenai titik-titik rawan di jaringan Sugeng. Namun, di luar sana, Sugeng yang tidak pernah tidur juga sedang mempersiapkan serangan balasan yang lebih brutal. Sugeng, dengan insting yang tajam, tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Ia merasakan adanya pergerakan yang mencurigakan di Jakarta Selatan, sesuatu yang lebih dari sekadar serangan kecil. Dalam kedalaman malam, ia mengumpulkan orang-orang terdekatnya. Kita tak bisa lengah. Prabowo dan pasukannya pasti sedang merencanakan sesuatu besar, katanya, suara berat dan penuh ancaman. Kita akan serang mereka terlebih dahulu, sebelum mereka sempat bergerak. Jangan beri mereka kesempatan. Tangan Sugeng yang kasar menepuk meja dengan keras, memecah keheningan yang menggelayuti markas rahasianya. Malam itu, kelompok Sugeng melancarkan serangan yang tak terduga. Mereka menargetkan markas-markas strategis yang selama ini menjadi pusat komando pasukan Prabowo. Teror dimulai dengan serangan bom kecil yang meledak. Di beberapa titik kunci, mengacaukan koordinasi pasukan. Suara ledakan menggema di udara, sementara beberapa agen intelijen yang sedang berada di lokasi tersebut panik dan terdesak.
Sugeng tahu bahwa dengan serangan ini, ia bisa memperlambat gerakan Prabowo, memberikan waktu lebih banyak untuk memperkuat pertahanan. Namun, serangan itu bukan tanpa konsekuensi. Sugeng menyadari bahwa ia mulai melangkah jauh melampaui batas. Pasukannya memang berhasil menyebarkan kekacauan, tetapi tindakan ini juga menandai awal dari perang terbuka. Tidak hanya pasukan Prabowo yang semakin siap untuk bergerak, tetapi juga aparat keamanan yang sebelumnya memilih diam mulai berani bertindak. Kita telah menandai garis merah, dan sekarang tak ada lagi jalan mundur, kata Anton, yang kini bekerja sama dengan Prabowo lebih intensif, melihat dari balik layar pengawasan bagaimana pertempuran mulai meletus di beberapa titik di Jakarta Selatan. Di markas utama, Prabowo menerima laporan tentang serangan mendalam yang dilakukan Sugeng. Wajahnya tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Sugeng tak pernah ragu untuk melukai siapa saja yang menghalanginya. Kita harus segera menggencarkan serangan, kata Prabowo dengan suara yang tegas, namun penuh kesadaran akan bahaya yang sedang dihadapi. Sebuah rencana balasan yang lebih besar mulai terbentuk di benaknya. Malam ini, kita akan ambil alih kendali Jakarta Selatan sepenuhnya. Tidak ada lagi kompromi. Namun, di tengah gempuran yang semakin sengit, Anton mengingatkan bahwa Prabowo harus berhati-hati. Sugeng sudah menebar perangkap di mana-mana. Jika kita hanya terpaku pada pertempuran di lapangan, kita akan terjebak dalam permainannya. Dia lebih licik dari yang kita kira, ujar Anton dengan nada khawatir. Prabowo memikirkan kata-kata itu dengan serius. Kita harus menghentikan Sugeng di sumbernya. Ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga strategi, jawab Prabowo, matanya tajam seperti elang yang siap terbang rendah. Saat Prabowo mempersiapkan langkah selanjutnya, Sugeng sudah mengatur strategi balasannya. Ia tahu bahwa serangan langsung ke pasukan Prabowo tak akan cukup. Untuk itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berbahaya. Sugeng memutuskan untuk menggunakan sandera, beberapa warga dan anggota keluarga pejabat yang selama ini bekerja sama dengannya, sebagai alat untuk memaksa Prabowo mundur. Jika mereka ingin perang terbuka, mari kita beri mereka sesuatu yang lebih pribadi, bisik Sugeng dengan senyum licik, menyusun rencana yang lebih kejam. Serangan balik Sugeng ini bukan hanya soal pertempuran fisik, tetapi juga tentang mental. Ia ingin menguji batas-batas keberanian dan tekad Prabowo. Tidak hanya kota yang akan porak-poranda, tetapi juga hati dan pikiran orang-orang yang terlibat dalam konflik ini. Saat matahari mulai tenggelam, semua yang terlibat dalam permainan ini tahu bahwa hanya ada satu pilihan, bertahan atau hancur. Jakarta Selatan telah menjadi medan perang yang tak terhindarkan, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pagi itu, Jakarta Selatan diselimuti ketegangan yang tak bisa lagi disembunyikan. Setelah serangan brutal yang dilancarkan Sugeng semalam, suasana kota semakin mencekam. Warga yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini merasakan ancaman yang lebih nyata dan lebih dekat. Prabowo, yang telah mempersiapkan serangan balik, merasa bahwa langkah selanjutnya harus diambil dengan lebih hati-hati. Namun, apa yang tidak ia perhitungkan adalah pergerakan Sugeng yang lebih licik. Sandera yang dia culik bukan hanya warga biasa, tetapi juga tokoh penting yang memiliki pengaruh besar, termasuk keluarga pejabat tinggi. Sugeng tahu bahwa ia kini memegang kunci untuk menghentikan langkah Prabowo. Dengan sandera di tangannya, ia memaksa pemerintah untuk menunda segala aksi. Jika Prabowo ingin berperang, biarkan dia melihat siapa yang akan kehilangan lebih banyak, katanya dengan senyum dingin. Dalam ruangan gelap yang menjadi markasnya, ia memandang foto-foto sandera yang terikat dengan mata yang tajam. Ini adalah permainan besar, dan aku akan mengatur kecepatan permainan ini, bisiknya, merasa dirinya semakin mendekatkan diri pada kemenangan. Namun, Prabowo tidak menyerah begitu saja. Setelah mendengar kabar tentang sandera yang diculik oleh Sugeng, ia merasakan dorongan kuat untuk bergerak lebih cepat. Jika mereka menyentuh warga tak bersalah, mereka akan membayar harga yang sangat mahal, tegasnya di hadapan timnya. Suasana di markas komando menjadi semakin tegang. Prabowo memandang setiap mata yang ada, tahu bahwa pengorbanan adalah harga yang harus dibayar jika ingin mengakhiri teror ini. Kita harus memilih antara membiarkan Sugeng mengendalikan Jakarta Selatan atau merebutnya kembali dengan segala konsekuensinya, ujar Prabowo, suara berat namun penuh tekad. Anton, yang kini menjadi sekutu yang sangat berharga, kembali memberikan masukan penting. Sugeng tidak akan mundur begitu saja, Pak Presiden. Jika kita ingin menggulingkannya,
kita harus menghancurkan pondasi kekuasaannya secara langsung. Serangan fisik tidak akan cukup, kita harus menembus jaringan politik dan ekonomi yang mendukungnya. Prabowo mendengarkan dengan seksama, memahami bahwa langkah ini akan melibatkan banyak risiko. Namun, ia tak punya pilihan lain. Kita akan menghancurkan mereka dari dalam, sekaligus menyelamatkan sandera-sandera itu. Waktu kita semakin sempit. Dengan rencana baru yang lebih berani, Prabowo memerintahkan serangan ke pusat kekuasaan Sugeng. Sebuah tim khusus yang terdiri dari pasukan elit dan intelijen berangkat menuju markas besar yang selama ini digunakan Sugeng untuk mengendalikan seluruh operasinya. Namun, Sugeng sudah siap dengan jebakan-jebakan yang lebih berbahaya. Pasukan elit Prabowo yang sudah terlatih dengan sangat baik pun terperangkap dalam serangan mendalam yang dilancarkan Sugeng. Ledakan demi ledakan mengguncang jalanan Jakarta Selatan, menghambat pergerakan pasukan yang terpecah. Di tengah kekacauan itu, Prabowo merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin mengarah pada titik tak bisa kembali. Ia harus memilih antara menyelamatkan pasukannya atau terus maju untuk menghancurkan Sugeng. Dalam benaknya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui, apakah ia siap mengorbankan lebih banyak nyawa demi menegakkan keadilan? Ini bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang apa yang kita pertaruhkan, pikirnya, merasakan setiap beban tanggung jawab yang semakin berat. Jakarta Selatan, yang seharusnya menjadi simbol harapan, kini menjadi medan pertempuran yang penuh pengorbanan. Sugeng yang merasa semakin terpojok, tak tinggal diam. Ia memperketat pengamanan di markas dan mulai mempersiapkan langkah terakhir yang akan membuat Prabowo dan pasukannya menyesal. Jika Prabowo ingin bermain keras, kita akan tunjukkan padanya arti sesungguhnya dari perang, gumamnya dengan nada penuh ancaman. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa ia hanya bisa menang dengan menambah ketakutan. Dengan bantuan beberapa sekutunya yang masih setia, ia merancang serangan balasan yang akan mengguncang seluruh ibu kota. Namun, ketika pertempuran semakin memuncak, Prabowo tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah bentrokan yang berlangsung sengit, ia menerima informasi bahwa salah satu sandera yang ia cintai, seorang wanita yang tak lain adalah adiknya, telah dijadikan target oleh Sugeng. Seketika, dunia Prabowo seolah runtuh. "Tidak, aku tidak akan membiarkan dia mati," teriaknya dalam hati, suara ketegangan mengguncang seluruh tubuhnya. Kini, pertarungan ini tidak hanya menjadi soal negara, tetapi soal keluarga dan pengorbanan yang lebih dalam lagi. Prabowo memandang ke depan, matanya tajam penuh amarah, tetapi juga penuh kasih sayang. Tidak peduli apa yang harus ia lakukan, ia bertekad untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, sekaligus menghentikan kekuasaan kejam yang sudah merusak banyak nyawa. Ini adalah titik balik. Aku akan mengakhiri semua ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Dan di malam yang kelam itu, Prabowo bersiap untuk melangkah ke pertempuran yang paling menentukan dalam hidupnya. Malam semakin larut, namun ketegangan di Jakarta Selatan kian memuncak. Prabowo berdiri di depan jendela markasnya, memandang gemerlap kota yang seolah tak mengenal kedamaian. Di balik kegelapan, dia tahu bahwa waktunya semakin habis. Informasi tentang sandera yang terancam, termasuk adiknya, semakin mengguncang jiwanya. Sekarang bukan hanya masalah mengalahkan Sugeng, tetapi tentang melindungi orang-orang yang ia cintai. "Aku tak akan membiarkan mereka membayar harga yang tak seharusnya mereka bayar," gumam Prabowo, matanya yang penuh tekad tak lepas dari pandangan tajam. Dalam ruang rapat yang gelap, pasukan elit Prabowo mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Semua yang hadir tahu bahwa serangan ini akan menentukan nasib mereka semua. Prabowo memimpin langsung operasi besar yang telah disusun dengan hati-hati. "Ini adalah perang terakhir, dan kita tidak bisa mundur," tegasnya dengan suara penuh wibawa. "Sugeng ingin menghancurkan kita, tapi kita akan mengakhiri semua ini malam ini juga." Pasukan yang sudah terlatih dan dipersiapkan dengan matang bersiap memasuki markas besar Sugeng yang berada di tengah kota, tempat di mana pertempuran ini akan dimulai. Namun, Sugeng sudah lebih dulu mengantisipasi serangan itu. Markasnya, yang selama ini terlindungi dengan baik, telah dipenuhi dengan perangkap dan pengamanan yang lebih ketat. Pasukan Prabowo yang bergerak cepat mulai merasakan betapa sulitnya menembus pertahanan tersebut. "Kami harus cepat, sebelum mereka memperkuat pertahanan lebih lanjut," kata Anton yang berada di sisi Prabowo, memberikan peringatan bahwa setiap detik sangat berarti. Keputusan harus diambil dengan sangat cepat, karena setiap langkah yang salah bisa berakibat fatal.
Di sisi lain, Sugeng menatap layar monitor yang memperlihatkan pergerakan pasukan Prabowo. Meskipun ia tahu serangan itu sudah dekat, ia masih merasa ada kesempatan untuk memukul mundur musuhnya. Mereka datang, tapi mereka tidak akan tahu apa yang menanti mereka, ujar Sugeng dengan senyum licik, tak sedikit pun tampak rasa takut di wajahnya. Dia sudah mempersiapkan kejutan besar, yang akan melibatkan sandera-sandera yang ia pegang. Jika Prabowo ingin mengalahkan saya, dia harus melewati ujian yang lebih berat, gumamnya, bersiap dengan rencananya yang lebih mengerikan. Saat pasukan Prabowo semakin mendekat, Sugeng meluncurkan serangan balasan yang lebih besar. Ledakan bom memekakkan telinga, menghancurkan kendaraan-kendaraan pasukan Prabowo dan mengacaukan formasi mereka. Namun, hal itu tak menghalangi langkah Prabowo. Dengan tekad yang lebih kuat, ia memerintahkan pasukannya untuk maju. Ini bukan lagi tentang kemenangan, tapi tentang memastikan Jakarta Selatan bebas dari cengkeraman premanisme. "Ayo terus maju," teriak Prabowo, memberi semangat kepada pasukannya yang terperangkap dalam kekacauan. Tiba-tiba, sebuah berita mengejutkan sampai ke telinga Prabowo. "Pak Presiden, kita baru saja menerima kabar bahwa adik Anda, salah satu sandera yang diambil Sugeng, ada di dalam gedung utama mereka." "Waktu sangat terbatas," kata seorang perwira dengan wajah penuh kecemasan. Prabowo merasakan seakan dunia berputar. Keringat dingin mengalir di dahinya. Sugeng ingin bermain, dengan cara yang lebih kejam, bisiknya. Dalam hatinya, hanya ada satu fokus, menyelamatkan adiknya. Itu bukan hanya pertarungan untuk kota ini, tetapi untuk keluarganya. Tanpa ragu, Prabowo memutuskan untuk memimpin sendiri serangan terakhir. Ia menyerbu markas Sugeng dengan kekuatan penuh, pasukan elit yang dipimpin langsung olehnya. Di tengah tembakan dan ledakan yang terus menggema, Prabowo tidak mengalihkan pandangannya dari tujuan utamanya, gedung tempat adiknya ditahan. Setiap langkahnya semakin mendekat, namun perlawanan Sugeng semakin sengit. Pasukan Prabowo harus bertempur habis-habisan, melewati jebakan dan perlawanan yang makin brutal. Akhirnya, setelah pertempuran sengit yang berlangsung sepanjang malam, Prabowo tiba di ruang yang menyimpan sandera. Saat pintu terbuka, ia melihat adiknya yang terikat, namun masih hidup. "Kak, cepat, kita harus keluar dari sini," teriak adiknya, wajahnya pucat namun penuh harapan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Prabowo memotong tali yang mengikat adiknya, melindunginya di balik tubuhnya. Namun, Sugeng yang tak ingin kalah, dengan sisa kekuatannya, muncul di hadapan mereka. "Ini belum selesai, Prabowo," teriaknya, dengan mata penuh dendam. Pertempuran terakhir antara Prabowo dan Sugeng kini tak terhindarkan. Mereka bertarung dengan penuh kebencian, saling menyerang dengan keinginan untuk bertahan hidup. Namun, akhirnya Prabowo berhasil menumbangkan Sugeng, membuatnya jatuh terjerembab. "Ini adalah akhir dari semua terormu," kata Prabowo, dengan suara yang berat dan penuh kemenangan. Sugeng yang terkulai lemas hanya bisa tersenyum sinis, mengetahui bahwa meskipun tubuhnya kalah, ia telah meninggalkan luka yang dalam pada kota ini. Dan dengan itu, perang yang memakan banyak nyawa di Jakarta Selatan akhirnya berakhir. Fajar mulai menyingsing, membasahi bumi Jakarta dengan cahaya yang seakan enggan menyinari kota yang telah terluka begitu dalam. Pasukan Prabowo berdiri di tengah reruntuhan, tubuh lelah dan berlumuran debu, namun hati mereka dipenuhi rasa lega. Perang yang telah mengguncang ibu kota selama berhari-hari akhirnya berakhir. Namun, bagi Prabowo, kemenangan itu terasa hampa. Meskipun Sugeng telah jatuh, ada banyak hal yang masih menghantui pikirannya, kehilangan, pengorbanan, dan kerusakan yang ditinggalkan oleh konflik ini. "Apakah semua ini sebanding?" bisiknya, mata tajamnya menatap ke arah kota yang kini sunyi. Adiknya yang telah diselamatkan kini berada di sampingnya, namun wajahnya tetap terbalut ketakutan. "Kak, kita sudah aman, kan?" tanyanya dengan suara pelan, tetapi matanya yang kosong berbicara lebih banyak. Prabowo menatapnya dengan penuh rasa iba, tahu bahwa meskipun fisiknya selamat, mental adiknya mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. "Kamu aman, semua akan baik-baik saja," jawab Prabowo, meskipun hatinya merasakan beban yang jauh lebih berat daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sugeng, meskipun terjatuh dalam kekalahan fisik, meninggalkan jejak yang tak mudah dihapuskan. Seluruh kota kini dibanjiri dengan kenangan pahit, keluarga yang hilang, rumah yang hancur, dan kehidupan yang terenggut tanpa belas kasihan. Prabowo tahu bahwa meskipun dirinya berhasil mengalahkan Sugeng,
dampak dari kekejaman yang telah ditinggalkan oleh orang itu akan menghantui kota ini selamanya. Bagaimana kita bisa memperbaiki semuanya? Kata Prabowo dengan suara lirih, berbicara lebih pada dirinya sendiri daripada orang lain. Jakarta Selatan, yang dahulu penuh dengan harapan, kini telah kehilangan banyak segi kehidupannya. Pasukan Prabowo, meskipun dipenuhi dengan perasaan kemenangan, juga merasakan kehilangan yang sama mendalam. Beberapa dari mereka kehilangan sahabat dan rekan sejawat dalam pertempuran ini. Anton, yang selama ini berdiri kokoh di sisi Prabowo, mendekatinya dengan langkah pelan. Kita menang, Pak Presiden, tapi kita juga kehilangan banyak. Setiap pertempuran, ada harga yang harus dibayar. Terkadang, itu lebih dari sekadar tubuh yang hancur. Anton menatap Prabowo, mencoba mengungkapkan apa yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang kita lakukan untuk membayar harga itu? Prabowo menunduk, perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Saya tidak bisa membawa kembali mereka yang telah pergi. Tidak ada kemenangan yang bisa menggantikan nyawa yang hilang. Tapi kita harus terus berjalan. Kita harus bangkit dari ini. Suara Prabowo menggetarkan, namun tetap mantap. Ia sadar bahwa meskipun Jakarta Selatan telah kembali dari cengkeraman kekuasaan Sugeng, luka yang ditinggalkan takkan pernah sembuh dalam semalam. Namun, itulah takdir yang harus diterima, dan ia akan terus berjuang untuk mereka yang masih ada. Namun, di tengah perjalanan kembali ke markas, Prabowo dihampiri oleh seorang perwira yang membawa berita mengejutkan. Pak Presiden, ada laporan tentang jejak-jejak lain yang ditinggalkan oleh Sugeng. Tidak semua dari jaringan kejahatannya sudah tumbang. Prabowo terdiam, mendengar kabar tersebut. Ternyata, meskipun Sugeng sudah tiada, benih-benih kejahatan yang ia tanam masih tersebar luas. Kita mungkin telah memenangkan pertempuran, tapi perang ini belum benar-benar berakhir, kata Prabowo dengan wajah yang kembali serius. Kabar itu membuat Prabowo sadar bahwa meskipun kemenangan mereka hari ini adalah langkah besar, mereka masih harus bertahan dalam peperangan yang lebih panjang. Jaringan-jaringan yang masih ada di luar sana tak hanya mengancam masa depan Jakarta Selatan, tetapi juga seluruh bangsa. Jika kita tidak memberantas akar masalahnya, kita hanya akan terus berputar dalam lingkaran kekerasan dan ketidakadilan, ujar Prabowo, suara penuh tekad kembali mengalir. Ia menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Sementara itu, di luar Jakarta Selatan, berbagai kelompok yang dahulu bekerja sama dengan Sugeng mulai bergerak, mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Ada mereka yang sudah lama menjadi bayang-bayang Sugeng, yang kini merasa bahwa saatnya untuk menguji kekuatan baru mereka. Prabowo mungkin telah mengalahkan Sugeng, tapi kami bukan Sugeng, ujar salah satu pemimpin kelompok itu dengan suara penuh tantangan. Ternyata, meskipun satu pemimpin telah runtuh, banyak pemimpin lainnya yang siap mengambil tempat. Prabowo, yang kini menyadari bahwa tantangan yang lebih besar sedang menunggu, bersiap dengan segala kekuatan yang ia miliki. Perang ini tidak akan pernah benar-benar berakhir sampai kejahatan sepenuhnya bisa diberantas, dan dia berjanji untuk terus melawan sampai titik darah penghabisan. Kemenangan yang ia raih bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kedamaian sejati yang harus dibangun kembali dari reruntuhan. Kami akan terus berjuang, kata Prabowo, penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya, rasa kelelahan sudah mulai merayap. Hari-hari setelah pertempuran besar itu terasa panjang dan penuh tantangan. Prabowo berdiri di atas panggung di tengah lapangan, menghadapi warga Jakarta Selatan yang kini menatapnya dengan harapan dan ketidakpastian. Wajah-wajah mereka yang penuh luka, baik fisik maupun mental, mencerminkan seberapa dalam pertempuran ini telah mengubah kehidupan mereka. Meski kemenangan telah diraih, suasana hati Prabowo tetap diliputi keraguan. Kita telah menyingkirkan preman, tapi tugas kita belum selesai, ujar Prabowo dengan suara berat, matanya menyapu wajah-wajah yang duduk terdiam di depannya. Di sisi lain, pasukan yang setia kepadanya, meskipun bangga atas keberhasilan mereka, juga merasakan betapa dalamnya luka yang mereka bawa. Anton, yang sejak awal bersama Prabowo, merasakan beban berat di pundaknya. Memenangkan perang ini hanya setengah dari tugas kita. Menyembuhkan luka-luka ini, itu yang lebih penting, katanya, berbicara penuh pengertian kepada Prabowo. Prabowo mengangguk, merasakan bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang bagaimana menyembuhkan kota yang telah hancur. Masyarakat yang pernah menjadi korban ketakutan dan kekerasan kini mulai bergerak, perlahan, untuk membangun kembali kehidupan mereka. Namun,
Ada ketakutan yang terpendam. Beberapa masih merasa cemas, khawatir jika bayang-bayang masa lalu akan kembali menghantui mereka. Bagaimana jika Sugeng atau orang-orangnya kembali? Bagaimana jika ini hanya awal dari pergantian kekuasaan baru? Tanya seorang warga, pandangannya gelisah. Prabowo mendekatinya dengan lembut. Kalian tidak akan pernah lagi hidup dalam ketakutan. Kami akan memastikan Jakarta Selatan kembali menjadi tempat yang aman, katanya, mencoba memberi keyakinan yang dibutuhkan. Namun, perasaan takut itu tak mudah hilang. Dalam setiap sudut kota, masih ada jejak-jejak ketegangan yang mengingatkan akan masa kelam yang baru saja berlalu. Meskipun pasukan Prabowo berhasil mengalahkan Sugeng, jaringan yang mendukungnya tidak hancur sepenuhnya. Informasi tentang gerakan-gerakan kecil yang mulai muncul kembali mengalir ke markas, membuat Prabowo sadar bahwa pertempuran ini belum berakhir. Kita harus tetap waspada, kita harus lebih bijak, kata Prabowo, merasakan beban tanggung jawab yang semakin besar. Sebagai langkah pertama untuk membangun kembali kota ini, Prabowo memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin agama, dan elemen-elemen lain yang selama ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari warga. Kami harus memulihkan kepercayaan yang telah hilang, membangun semangat kebersamaan yang telah terkoyak, ujar Prabowo saat membuka pertemuan tersebut. Warga yang hadir mulai merasa sedikit lega, meskipun masih ada ketegangan di hati mereka. Setiap kata yang diucapkan Prabowo mencoba menenangkan dan memberi harapan baru. Namun, di balik upaya membangun kembali itu, Prabowo juga harus menghadapi kenyataan pahit. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka dalam pertempuran ini. Satu persatu, mereka datang menemui Prabowo untuk meminta keadilan, untuk memastikan bahwa mereka yang hilang tidak akan terlupakan. Kami kehilangan orang yang kami cintai, Pak Presiden. Apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan mereka dihargai? Tanya seorang wanita dengan suara gemetar. Wajah Prabowo semakin kelam. Saya berjanji akan membuat mereka yang bertanggung jawab membayar atas segala kehilangan ini, katanya, suara penuh tekad namun penuh kesedihan. Sementara itu, di luar kota, kelompok-kelompok yang pernah mendukung Sugeng mulai mengatur langkah mereka. Mereka merasa bahwa meskipun Sugeng sudah tumbang, kesempatan untuk merebut kembali kekuasaan masih ada. Beberapa dari mereka mulai mencari cara untuk menghidupkan kembali jaringan mereka yang kini terpecah-pecah. Prabowo tidak akan bisa bertahan lama. Kita akan temukan celahnya, ujar salah satu pemimpin kelompok itu dengan suara penuh kebencian. Mereka tahu bahwa meskipun perang besar telah berakhir, jalan menuju stabilitas dan perdamaian akan penuh dengan liku-liku yang berbahaya. Prabowo, yang telah lama mendengar desas-desus tentang pergerakan ini, tahu bahwa ancaman ini tidak boleh dianggap remeh. Jika kita tidak menjaga keteguhan kita, Jakarta Selatan akan kembali terjerumus ke dalam kegelapan, kata Prabowo, berbicara serius kepada timnya. Waktu yang mereka miliki untuk memperbaiki segala sesuatunya semakin singkat. Ketika langkah-langkah untuk membangun kembali kepercayaan mulai membuahkan hasil, ancaman baru muncul dengan lebih mengintimidasi. Seakan untuk menguji apakah mereka benar-benar bisa bertahan dalam perang yang lebih lama dan lebih sulit ini. Hari-hari berlalu dengan lambat, seiring dengan berjalannya waktu untuk meremajakan Jakarta Selatan. Prabowo merasakan bahwa meskipun langkah-langkah menuju perdamaian mulai membuahkan hasil, bayang-bayang ancaman yang terus muncul semakin mendalam. Gerakan-gerakan bawah tanah yang dulu diperintah oleh Sugeng kini semakin sulit dikendalikan. Di balik layar, tokoh-tokoh baru mulai muncul, siap mengisi kekosongan kekuasaan. Wajah-wajah yang terliput kegelapan itu bersembunyi di balik topeng kebohongan dan ketakutan. Prabowo tahu, perang ini belum usai. Namun, kali ini, ia tak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, ia harus bermain cerdas. Dalam setiap sudut kota, warga yang dulu hidup dalam ketakutan perlahan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Tapi tidak ada yang bisa menghapus ingatan tentang tragedi yang pernah terjadi. Ada yang merasakan kesedihan yang mendalam, ada juga yang mencurigai segala sesuatu yang datang setelahnya. Apakah kita benar-benar bebas dari ancaman, Pak Presiden? Seorang warga bertanya dalam rapat yang diadakan untuk mempererat persatuan. Prabowo, meskipun tubuhnya lelah, dengan sabar menjawab, kebebasan tidak datang tanpa pengorbanan. Namun, kita harus bersama-sama menjaga apa yang telah kita capai. Ada ketegangan yang tampak di udara, tetapi kata-katanya membawa secercah harapan. Namun, saat pertempuran fisik telah mereda,
ancaman yang lebih mengkhawatirkan muncul di luar sana. Kelompok-kelompok yang masih setia pada prinsip-prinsip Sugeng mulai bergerak secara diam-diam, menyusup ke dalam kehidupan masyarakat, merusak kepercayaan yang perlahan mulai terbangun. Informasi terus datang tentang pergerakan mereka, dan Prabowo tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, segala usaha yang telah mereka lakukan bisa sia-sia. Kita harus menanggapi ancaman ini lebih awal, sebelum mereka menyebar lebih jauh, ujarnya kepada Anton, yang setia di sisinya. Keputusannya bulat, waktu untuk berdiam diri sudah berakhir. Prabowo segera mengumpulkan tim-tim intelijen dan pasukan terlatih untuk memetakan gerakan-gerakan tersebut. Namun, mereka harus berhati-hati, karena banyak dari mereka yang sudah berbaur dengan masyarakat dan sulit dikenali. Mereka mulai bekerja dengan cermat, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersembunyi, bahkan dari dalam lingkaran kekuasaan. Anton, yang mengenal seluk-beluk kekuatan lawan, memberikan laporan tentang kemungkinan bahwa sebagian besar dari kelompok ini bekerja dengan cara yang jauh lebih licik daripada yang pernah mereka bayangkan. Ini bukan hanya masalah kekuatan fisik lagi, Pak Presiden. Mereka sudah mulai merasuki setiap lapisan sistem, katanya, wajahnya tegang. Ketegangan semakin meningkat ketika Prabowo menerima kabar buruk, salah satu tokoh penting yang baru saja ia percayai ternyata terlibat dalam rencana gerakan bawah tanah. Tokoh tersebut telah diam-diam memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang mencoba merebut kembali kendali di Jakarta Selatan. Kami tidak pernah tahu siapa yang bisa kami percayai, gumam Prabowo, merasakan beratnya beban yang harus ia pikul. Dalam momen yang penuh ketidakpastian ini, Prabowo merasa seolah dunia semakin menyempit di sekelilingnya. Namun, ia tahu satu hal, ia tak akan mundur. Prabowo mengumpulkan timnya untuk merumuskan strategi terakhir. Kita harus menyelamatkan Jakarta Selatan sekali dan untuk selamanya. Tidak ada tempat untuk pengkhianatan di sini, katanya dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Pasukannya mengangguk setuju, mengetahui bahwa keputusan ini bukanlah hanya untuk mereka, tetapi untuk masa depan kota dan negara. Dengan tekad yang lebih kuat, mereka meluncurkan operasi untuk mengungkap dan menghentikan gerakan-gerakan yang bersembunyi di balik topeng kepalsuan. Malam itu, mereka bergerak tanpa suara, namun penuh dengan perhitungan yang matang. Sementara itu, di sisi lain, kelompok-kelompok yang bersembunyi mulai merasakan ketegangan yang mengancam. Mereka tahu bahwa Prabowo dan pasukannya takkan membiarkan mereka bersembunyi lagi. Namun, rasa takut itu tidak menghalangi mereka untuk bertindak lebih cepat. Mereka sudah tahu kita ada. Sekarang saatnya kita bertindak, bisik pemimpin kelompok tersebut dengan tatapan penuh kebencian. Mereka merencanakan serangan besar yang bisa mengguncang kota, berharap bahwa ketakutan yang mereka sebarkan akan menguasai kembali Jakarta Selatan. Ketika operasi yang dilaksanakan oleh Prabowo akhirnya terungkap, mereka berhasil menemukan jaringan besar yang selama ini bersembunyi di balik identitas yang tersembunyi. Pengkhianatan yang selama ini terjadi di kalangan orang-orang terdekat Prabowo akhirnya terungkap. Kita tahu siapa kalian, Prabowo berkata dengan suara yang lebih dingin daripada sebelumnya. Wajah-wajah yang dulu tampak loyal kini berubah menjadi wajah ketakutan. Prabowo mengerti bahwa meskipun mereka telah meraih kemenangan, harga yang dibayar untuk mempertahankan kedamaian ini begitu besar. Namun, ia tak bisa berhenti. Perjuangan ini, lebih dari sekadar melawan mereka yang tampak di depan mata, ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan masa depan Jakarta Selatan dan Indonesia dari tangan-tangan gelap yang terus mencengkeram. Kota Jakarta Selatan mulai memasuki babak baru dalam hidupnya, namun bayang-bayang masa lalu masih menghantui setiap sudutnya. Prabowo yang baru saja menangkap beberapa tokoh penting yang terlibat dalam jaringan yang mencoba menghancurkan kedamaian, kini merasa sebuah beban yang semakin berat. Meskipun musuh sudah dipatahkan, rasa ketidakpastian masih mengisi udara, dan kepercayaan masyarakat yang baru saja dibangun kembali mulai retak. Ada yang masih meragukan apakah Jakarta Selatan benar-benar aman atau jika ancaman akan selalu muncul dari dalam bayang-bayang. Kita harus membuat kota ini tidak hanya aman, tapi juga merasa aman, kata Prabowo, sambil menatap suram peta Jakarta Selatan yang masih dihiasi dengan titik-titik merah, tanda daerah yang belum sepenuhnya terbebas dari ancaman. Namun, seiring dengan usaha membangun kembali, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang perlahan terungkap. Salah satu petinggi dari kelompok lawan, yang telah lama bersembunyi di balik identitas baru, mulai menarik benang-benang yang menghubungkan para pengikut lama Sugeng. Tidak hanya dengan kelompok-kelompok kriminal,
tetapi juga dengan elemen-elemen di dalam pemerintahan yang mulai tampak memiliki agenda tersendiri. Prabowo, yang merasa bahwa ia telah mengatasi semua ancaman, kini terkejut mengetahui bahwa kejahatan tidak hanya datang dari jalanan, tetapi juga dari dalam sistem yang selama ini ia percayai. "Kita sedang berada dalam perang yang lebih besar dari yang kita bayangkan," ujar Anton, wajahnya tampak semakin lelah. Pada suatu malam yang gelap, kabar buruk kembali menghampiri. Salah satu rekan dekat Prabowo, yang sebelumnya ia anggap sebagai sekutu yang bisa dipercaya, ternyata telah melakukan pengkhianatan besar. Rekan itu, yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan, terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan kekuasaan Prabowo dan merusak semua kemajuan yang telah dicapai. "Tidak ada tempat bagi pengkhianat di negeri ini," kata Prabowo dengan penuh kemarahan, namun matanya tetap tajam, berusaha menahan ledakan emosinya. Pengkhianatan ini bukan hanya menghancurkan kepercayaan dirinya, tetapi juga memberi sinyal bahwa peperangan kali ini akan jauh lebih kompleks dan berbahaya. Di tengah pergolakan yang semakin besar, Prabowo semakin merasa terpojok. Setiap langkah yang diambil seolah membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang bisa ia prediksi. Pasukannya mulai merasa cemas. Beberapa bahkan mempertanyakan apakah perjuangan ini masih layak diteruskan. Anton, yang selalu berada di sisi Prabowo, merasakan kekhawatiran yang sama. "Kita telah kehilangan banyak, Pak Presiden. Tetapi apakah kita masih bisa bertahan jika yang kita hadapi adalah mereka yang ada di dalam sistem itu sendiri?" Anton berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, mencoba menggali perasaan yang selama ini terpendam. Prabowo menatapnya, seolah mencari jawaban yang belum ia temukan. Dalam keheningan itu, sebuah keputusan besar muncul dalam benak Prabowo. Jika dia ingin memastikan masa depan Jakarta Selatan, dia harus membersihkan tuntas sisa-sisa kegelapan yang masih ada dalam sistem yang ada. Ia tahu ini bukan hanya soal menggulingkan satu atau dua orang, tetapi mengenai mengguncang struktur kekuasaan yang sudah terlanjur rusak. "Kita harus memotong akar jahat ini sampai ke dalam tanahnya," katanya, suara penuh tekad yang menggema di ruang rapat. Meskipun begitu, ada satu hal yang menggelisahkan hatinya, apa yang akan terjadi pada rakyat yang selama ini ia perjuangkan. Dalam perjalanannya, Prabowo akhirnya menemukan bukti yang mengungkapkan bahwa beberapa kelompok yang dulu ia perangi sebenarnya masih memiliki kekuatan di luar dugaan. Mereka menyusup ke dalam jaringan politik dan ekonomi yang menguasai Jakarta, dan mereka sudah mengatur kembali untuk merebut kekuasaan. "Jadi ini bukan hanya tentang kita, ini tentang seluruh bangsa," kata Prabowo, saat memimpin rapat dengan pasukannya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak murung, menyadari bahwa meskipun pertempuran di jalanan telah selesai, pertarungan di ruang kekuasaan baru saja dimulai. "Kita harus siap menghadapinya sampai akhir," tegasnya, dengan tatapan yang tajam dan penuh kewaspadaan. Namun, ketika rencana untuk membersihkan tuntas elemen-elemen tersebut disusun, muncul kabar yang tak terduga. Beberapa pasukan Prabowo, yang selama ini telah berjuang bersamanya, mulai meragukan kepemimpinannya. Ada yang merasa bahwa perjuangan mereka telah berlangsung terlalu lama tanpa hasil yang jelas. Bahkan ada yang merasa bahwa kekuasaan yang sedang Prabowo bangun sekarang justru akan membawa negara kembali ke dalam otoritarianisme. "Kami tidak tahu lagi siapa yang benar, Pak Presiden," ujar seorang anggota pasukan dengan nada yang penuh kebingungan. Prabowo terdiam sejenak, merasa terombang-ambing antara dua dunia yang bertentangan. Pada titik ini, Prabowo menyadari bahwa kemenangan yang selama ini ia perjuangkan tidak akan pernah sempurna. Tidak ada jawaban pasti untuk bagaimana ia harus melangkah selanjutnya. Setiap langkah yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar, baik bagi dirinya maupun untuk Jakarta Selatan. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa ia tidak akan mundur. "Kami telah berjanji untuk membuat Jakarta Selatan aman, dan saya akan menepati janji itu," kata Prabowo, meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk mewujudkan kedamaian ini jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Jakarta Selatan terlihat lebih tenang dari biasanya. Namun, di balik keheningan itu, ketegangan semakin memuncak. Prabowo berdiri di jendela kantornya, menatap kota yang telah banyak berubah. Namun, meskipun ia telah mengalahkan banyak musuh di lapangan, ketakutan terbesar belum hilang. Informasi baru terus masuk, ada gerakan bawah tanah yang mulai merayap ke permukaan lagi. Sementara itu, para pejabat yang sebelumnya mendukungnya mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. "Kita tidak bisa terus seperti ini,"
pikir Prabowo dalam diam, merenung tentang pertempuran yang tak pernah berakhir ini. Kemenangan ini lebih banyak kehilangan daripada harapan. Di tengah situasi yang semakin tak menentu, kabar datang bahwa satu lagi kelompok besar yang berafiliasi dengan Sugeng mulai mengorganisir perlawanan secara masif. Mereka sudah memiliki jaringan di beberapa daerah strategis, dan kali ini mereka bergerak lebih cepat dan terkoordinasi. Mereka tidak akan berhenti, Pak Presiden. Kita perlu mengambil langkah drastis, kata Anton, yang kini semakin terlihat cemas. Ketakutan itu menggantung di udara, semakin mendalam saat mereka menyadari bahwa musuh kali ini tidak hanya bersembunyi di balik jalanan, tetapi juga di balik sistem yang lebih kompleks, lebih berbahaya. Prabowo tahu bahwa ia harus bertindak lebih cepat dan lebih keras. Namun, kali ini, ia sadar bahwa perang ini bukan hanya soal menundukkan musuh dengan kekuatan fisik. Ini adalah perang ideologi, perang untuk merebut hati dan pikiran rakyat. Jika mereka tidak melihat kita sebagai pemimpin yang dapat dipercaya, kita akan kehilangan segalanya, ujar Prabowo, berbicara dengan penuh ketegasan kepada tim intelnya. Namun, di dalam hatinya, keraguan terus berkembang. Bisakah ia benar-benar menjaga Jakarta Selatan dari kehancuran total? Mimpi untuk menciptakan perdamaian yang sesungguhnya terasa semakin jauh. Saat pasukan intelijen Prabowo bergerak untuk menyusup ke dalam kelompok-kelompok yang mencoba menguasai kota lagi, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Ternyata, ada jaringan yang lebih besar dari yang mereka duga, sebuah konspirasi yang melibatkan kekuatan internasional. Prabowo merasa dunia seolah berbalik melawan dirinya. Ini bukan hanya soal kita lagi, ini adalah permainan global, kata Prabowo, menatap layar di depannya yang menampilkan peta-peta dan data-data yang mengejutkan. Wajahnya semakin murung, dan pikirannya semakin terfokus pada tantangan yang lebih besar. Ketika malam tiba, suara-suara di luar kantor mulai terdengar lebih keras. Laporan datang dari setiap penjuru kota tentang pergerakan kelompok-kelompok yang semakin kuat. Mereka bukan hanya menciptakan kerusuhan, tetapi juga menyebarkan kebohongan dan memanfaatkan keraguan yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk meledakkan semuanya, kata Anton dengan cemas. Dalam hati Prabowo, sebuah pertanyaan muncul, apakah mereka akan pernah bisa mencapai kedamaian sejati? Atau apakah perjuangan ini hanya akan terus berlanjut tanpa akhir? Prabowo tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Ia memutuskan untuk mengundang para pemimpin masyarakat dan tokoh agama untuk berkumpul dalam satu pertemuan besar. Ia tahu bahwa jika ia ingin menyelamatkan Jakarta Selatan, ia harus melibatkan rakyatnya dalam proses ini. Kita harus bekerja bersama, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara, kata Prabowo, berusaha mengingatkan semua orang akan pentingnya persatuan. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar indah, wajah-wajah yang hadir di pertemuan itu menunjukkan ketidakpastian. Mereka tidak lagi yakin apakah apa yang mereka lihat sebagai perubahan adalah sesuatu yang benar-benar bisa bertahan. Di luar gedung pertemuan, suasana semakin tegang. Para pemimpin kelompok yang menentang Prabowo mulai bergerak dengan lebih terbuka. Mereka tahu bahwa saatnya untuk bertindak telah tiba, dan mereka memiliki kekuatan untuk menggulingkan apa yang telah dibangun. Prabowo mendapat kabar bahwa pasukan yang setia kepadanya mulai dibayangi oleh ketakutan dan keraguan. Apakah kita benar-benar bertarung untuk rakyat, atau hanya untuk kekuasaan? Tanya seorang perwira senior yang sudah lama berjuang bersama Prabowo. Wajahnya yang biasanya keras kini tampak rapuh, seolah ingin tahu apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Namun, di balik semua itu, Prabowo tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun ia telah meraih kemenangan di medan perang, pertempuran sesungguhnya masih berlangsung. Tidak ada jalan kembali, kata Prabowo dengan suara penuh tekad. Jika kita jatuh sekarang, maka semuanya akan sia-sia. Keputusan itu diambil dengan tekad yang bulat, namun dengan hati yang penuh beban. Perang ini, ia tahu, akan berlanjut lebih lama lagi, dan kali ini, ia harus berperang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Langkah Prabowo semakin mantap. Ia tahu bahwa di dunia ini tidak ada kemenangan yang tanpa pengorbanan, dan ia harus membayar harga itu jika ingin memastikan masa depan Jakarta Selatan. Namun, saat fajar mulai menyingsing, satu pertanyaan masih menghantui pikirannya, bisakah ia benar-benar memenangkan peperangan ini tanpa kehilangan segalanya? Hari-hari berlalu dengan cepat, namun ketegangan di Jakarta Selatan semakin meruncing.
Prabowo merasa tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Setiap keputusan yang ia buat kini memiliki dampak yang lebih luas, tak hanya untuk dirinya dan timnya, tetapi untuk seluruh masyarakat yang telah mempercayakan nasib mereka padanya. Meskipun kota ini mulai terlihat lebih tenang, ia tahu bahwa kedamaian yang tampak itu sangat rapuh. Kita tidak boleh lengah. Perang ini belum berakhir, ujarnya dengan tegas kepada Anton dan para jenderal yang ada di sekitarnya. Di matanya, ketegangan yang tak terucapkan terlihat jelas. Pihak lawan kini semakin terorganisir. Kelompok-kelompok yang pernah bersembunyi di balik bayang-bayang, kini muncul dengan kekuatan yang lebih besar, lebih terstruktur. Mereka tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga menggunakan teknologi untuk mengatur strategi mereka. Serangan siber dan propaganda menjadi senjata utama mereka untuk mengguncang fondasi pemerintahan. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan ketakutan. Kita harus memotong akar masalah ini, bukan hanya bertarung di permukaannya, Prabowo menyatakan, matanya tak lepas dari layar monitor yang menampilkan laporan tentang ancaman yang semakin membesar. Namun, serangan-serangan yang datang dari berbagai arah itu tak hanya datang dari kelompok kriminal, tetapi juga dari dalam sistem pemerintahan sendiri. Orang-orang yang dulu dekat dengan Prabowo kini mulai menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ada yang diam-diam bekerja sama dengan pihak oposisi, menyebarkan informasi yang merusak citra pemerintahannya. Prabowo merasa dikhianati, namun dia tahu bahwa meskipun luka ini dalam, ia harus tetap teguh. Jika kita mulai ragu, kita sudah kalah, pikirnya dalam hati. Rasa cemas dan rasa sakit terus menggelayuti pikiran dan hatinya. Ketika Prabowo mendapatkan laporan tentang adanya rencana besar dari kelompok-kelompok yang bersembunyi, ia memutuskan untuk bertindak cepat. Ia memanggil pasukannya untuk sebuah pertemuan strategis. Di ruangan itu, suasana terasa berat, penuh ketegangan. Kita harus menyapu bersih sisa-sisa mereka yang masih bertahan, kata Prabowo dengan suara penuh tekad, meskipun di dalam dirinya ia merasa lelah. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil kali ini akan menentukan bukan hanya masa depan dirinya, tetapi masa depan negara ini. Namun, di tengah-tengah persiapan operasi besar-besaran, kabar datang dari keluarga Prabowo. Salah satu orang terdekatnya, seorang anggota keluarga yang terlibat dalam pemerintahan, menjadi sasaran ancaman dari kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Mereka tahu kelemahan kita, kata Anton dengan nada serius. Serangan ini tidak hanya mengarah pada Prabowo, tetapi juga kepada orang-orang yang ia cintai. Perasaan cemas dan marah pun semakin menumpuk di dalam hatinya. Mereka ingin merusak semuanya, gumamnya, meskipun ia tak ingin menunjukkan kelemahannya di depan. Timnya, pada malam yang gelap, Prabowo menerima kabar buruk lainnya. Sejumlah tokoh penting dalam pemerintahannya terlibat dalam sebuah konspirasi yang dirancang untuk membelot. Mereka bekerja sama dengan kelompok yang ingin menguasai Jakarta Selatan kembali. Rencana itu begitu cerdik, tersembunyi di balik kerumunan politik yang tampaknya sah. Tidak ada yang bisa dipercaya sekarang, Prabowo berkata dengan nada datar. Wajahnya yang keras kini tampak lebih murung, dan langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia merasa berada di ujung jurang, di mana setiap pilihan yang diambil bisa berakhir dengan kehancuran. Dalam hati, Prabowo menyadari bahwa kali ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Ia harus menghadapi bukan hanya musuh di luar, tetapi juga musuh dalam dirinya sendiri. Kepercayaan yang telah ia bangun selama ini kini dipertanyakan, tidak hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh para pemimpin yang seharusnya bersamanya. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Prabowo dalam hati, merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang setia. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Jika ia mundur, maka Jakarta Selatan, dan mungkin seluruh Indonesia, akan hancur. Saat tengah malam tiba, Prabowo mengumpulkan tim intelijen untuk menyusun langkah terakhir dalam operasi untuk membersihkan kota dari sisa-sisa ancaman yang terus menghantui. Ia tahu bahwa ini adalah taruhan terakhir. Jika kita gagal sekarang, maka semuanya akan sia-sia, katanya dengan suara berat, matanya memancarkan determinasi yang tak terbantahkan. Timnya pun bekerja dengan cepat, menyiapkan segala sesuatunya untuk menyelesaikan peperangan ini. Namun, di dalam hati Prabowo, sebuah pertanyaan terus menghantui, apakah ini akhirnya? Ataukah justru awal dari perjalanan yang lebih panjang dan lebih gelap? Pagi itu, langit Jakarta Selatan tampak kelabu. Kabut tebal menyelimuti kota yang baru saja merasakan pertempuran hebat. Prabowo duduk di ruang kerjanya,
menatap peta operasi yang akan segera dimulai. Timnya telah bekerja tanpa henti selama beberapa minggu terakhir, mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah perasaan gelisah yang sulit diungkapkan. Hari ini adalah keputusan terakhir, pikirnya dalam hati. Ia tahu bahwa jika operasi ini gagal, maka tidak ada lagi jalan keluar. Jakarta Selatan bisa jatuh kembali ke tangan kelompok-kelompok yang berusaha merusaknya. Di luar jendela, suara kendaraan dan aktivitas kota mulai terdengar. Namun, di dalam ruangan itu, suasana terasa sunyi. Para jenderal dan anggota tim intelijen yang hadir tampak serius, tak ada senyum atau kehangatan di antara mereka. Setiap orang tahu apa yang dipertaruhkan kali ini. Kita sudah sampai pada titik yang tidak bisa diubah. Kita harus menghapus ancaman ini sekali dan untuk selamanya, kata Prabowo dengan suara tegas, meskipun ada rasa cemas yang samar di balik kata-katanya. Perang kali ini bukan hanya soal melawan musuh, tetapi tentang menjaga masa depan, menjaga apa yang telah mereka bangun bersama. Setelah rapat selesai, Prabowo berjalan sendirian menuju balkon kantornya. Ia mengamati Jakarta Selatan yang tampaknya lebih tenang dari biasanya. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa di setiap sudut kota, ada kekuatan yang siap untuk meledak kapan saja. Ia menarik napas panjang, merenung sejenak tentang segala yang telah terjadi, pengkhianatan, pertempuran, dan banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Apa yang telah aku lakukan untuk mencapai ini? Tanya Prabowo, namun jawabannya hanya hening yang menggema di dalam dirinya. Waktu terus berjalan, dan sinyal-sinyal keberhasilan mulai terlihat. Pasukan yang telah ditempatkan di titik-titik strategis melaporkan bahwa gerakan-gerakan musuh mulai terdeteksi. Mereka yang terlibat dalam konspirasi besar mulai tampak gelisah, beberapa melarikan diri, sementara yang lainnya mulai mengungkapkan posisi mereka. Namun, Prabowo tahu bahwa ini adalah ujian yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Musuh kali ini lebih licik, lebih pintar. Mereka telah menguasai banyak jalur komunikasi, dan meskipun mereka semakin terdesak, mereka masih memiliki banyak kartu tersembunyi. Anton, yang selalu setia menemani, masuk ke ruang kerja Prabowo dengan wajah cemas. Pak Presiden, ada kabar buruk. Beberapa dari anggota kami, yang selama ini dipercaya, ternyata sudah berkomplot dengan pihak musuh. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dan menyabotase segala usaha kita. Prabowo mendengar laporan itu dengan hati yang semakin berat. Ini bukan hanya soal perang melawan musuh yang tampak, tetapi juga perang melawan pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang selama ini dianggap sebagai sekutu. Wajahnya semakin tegang, namun ia tidak menunjukkan kelemahan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus melangkah maju, apapun yang terjadi. Di tengah kekacauan ini, Prabowo memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia menyiapkan strategi terakhir untuk menekan musuh di seluruh lini, dengan harapan bahwa operasi ini akan membawa hasil yang maksimal. Malam hari, operasi dimulai. Pasukan elit bergerak cepat dan tak terduga, sementara Prabowo berada di belakang layar, mengawasi jalannya pertempuran dengan penuh ketegangan. Kita harus memotong semua jalur pelarian mereka, katanya dalam rapat terakhir sebelum operasi dimulai. Namun, meskipun ada semangat juang yang besar, ia tidak bisa menahan perasaan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi mungkin adalah tanda bahwa dunia yang dibangunnya akan segera runtuh. Pada saat operasi mencapai puncaknya, sebuah ledakan besar mengguncang pusat kota. Serangan mendalam yang dilakukan oleh kelompok musuh akhirnya mencuat ke permukaan. Bukan hanya serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis yang mengacaukan pikiran banyak orang. Berita tentang kekacauan ini cepat menyebar, dan Jakarta Selatan mulai diliputi ketakutan. Orang-orang di jalan-jalan mulai berlarian, sementara Prabowo dan pasukannya berusaha untuk mengendalikan situasi yang semakin tak terkendali. Ini bukan hanya tentang mengalahkan mereka, ini tentang memastikan bahwa kita tetap ada setelah semua ini, kata Prabowo, berusaha menenangkan dirinya, meskipun keraguan semakin menggerogoti hatinya. Pada titik ini, Prabowo dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Ketika pasukan musuh mulai menguasai beberapa wilayah dan berhasil menghancurkan pusat kendali, ia tahu bahwa ini adalah momen terakhir. Apakah ia harus terus melawan dengan risiko kehilangan lebih banyak nyawa dan kehancuran, ataukah ada cara untuk merundingkan perdamaian, meskipun semua yang telah terjadi? Semua orang menantikan jawabannya. Namun, Prabowo tahu bahwa jika ia memilih untuk mundur,
maka ia akan kehilangan segalanya, termasuk harga diri dan keyakinannya pada apa yang telah diperjuangkan selama ini. Tidak ada pilihan lain, kita akan bertarung sampai akhir, ujarnya dengan tekad yang kuat, meskipun perasaan di dalam hatinya berkata sebaliknya. Malam itu, Jakarta Selatan seolah terbelah oleh gelombang ketegangan yang tidak bisa dipungkiri. Suara tembakan dan ledakan yang mengguncang kota menyelimuti setiap sudut dengan bayangan kekacauan yang semakin mengarah pada kehancuran. Prabowo berdiri di depan peta besar yang menampilkan gerakan pasukannya, tapi matanya kosong, tak mampu lagi menangkap detail. Semua yang ia percayai kini dipertanyakan. Kegagalan di lapangan semakin jelas. Ketika pasukan musuh berhasil menggempur wilayah vital, ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa diandalkan, selain tekad yang membara di dalam dirinya. Apakah ini akhirnya? Bisiknya pelan. Saat layar komunikasi di hadapannya berkedip, Anton muncul dengan wajah pucat, menyampaikan laporan tentang kerusuhan yang semakin meluas. Pak Presiden, kami kehilangan 2 sektor utama. Mereka telah menguasai hampir seluruh bagian kota, kata Anton dengan suara yang hampir putus asa. Prabowo menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi yang hampir pecah. Ia tahu ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang ia lalui, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia menyerah sekarang, maka Jakarta Selatan, bahkan Indonesia, akan dihancurkan oleh mereka yang tidak pernah memiliki niat baik untuk bangsa ini. Kita tidak bisa mundur, tidak ada waktu lagi, katanya, berusaha menguatkan diri. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menambah suasana suram yang menyelimuti seluruh kota. Selama berbulan-bulan, Prabowo berjuang melawan preman-preman yang menguasai jalanan, namun sekarang, ia berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, musuh yang tersembunyi di dalam sistem, di balik wajah-wajah yang dulu ia anggap sekutu. Para pemimpin yang pernah bersamanya kini berbalik, menantang kepemimpinannya dengan cara yang lebih halus namun mematikan. Rasanya seperti sebuah pengkhianatan yang lebih dalam dari sekadar peperangan fisik. Namun, meskipun semuanya terasa seperti runtuh, ada satu hal yang tetap membara dalam hati Prabowo, harapan. Ia tahu bahwa meskipun situasi begitu sulit, masih ada rakyat yang menaruh harapan padanya. Jika mereka masih ada di luar sana, maka kita harus bertahan, pikirnya. Laporan terbaru menunjukkan bahwa beberapa wilayah masih bisa dipertahankan, dan pasukannya mulai bergerak untuk merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan musuh. Kita akan ambil kembali kota ini, langkah demi langkah, Prabowo berkata dengan keyakinan yang terpaksa ia cari dalam dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh kecemasan, ia memerintahkan timnya untuk melanjutkan serangan balik. Mereka harus merebut kembali wilayah yang vital untuk memperlambat gerakan musuh. Namun, di tengah pertempuran yang semakin sengit, Prabowo merasakan dampak dari keputusan-keputusan yang telah ia ambil. Teman-temannya yang dulu selalu ada di sisinya kini mulai hilang satu persatu. Sementara itu, pasukannya yang sudah lelah mulai goyah, terhimpit oleh tekanan yang tak kunjung reda. Meskipun demikian, Prabowo terus mengingatkan dirinya bahwa ini bukan hanya soal dia, tapi juga tentang masa depan Jakarta Selatan. Di tengah malam yang mencekam itu, kabar datang bahwa salah satu pemimpin kelompok yang berseberangan dengan Prabowo, Sugeng, telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul mundur pasukan yang tersisa. Sugeng tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menggulingkan pemerintahan yang ada, dan ia tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya. Prabowo merasakan amarah yang membara dalam dadanya. Sugeng telah terlalu lama memanipulasi dan menghancurkan banyak hal di kota ini. Aku harus menghadapinya langsung, pikirnya. Semua keraguan yang ada dalam dirinya kini berubah menjadi tekad yang tak bisa digoyahkan lagi. Namun, sebelum bertindak, Prabowo harus memastikan bahwa ia tidak bertarung sendirian. Ia memanggil para tokoh masyarakat dan pemimpin agama untuk kembali bersatu. Kita tidak bisa biarkan kekacauan ini terus berlanjut, katanya, suaranya yang keras menggema di ruang pertemuan yang penuh dengan tokoh-tokoh penting. Beberapa wajah mulai berubah, dan meskipun ketakutan masih ada di mata mereka, ada secercah harapan yang mulai terbit. Jika kita bersama, kita bisa merebut kembali kota ini. Kita akan bangun kembali Jakarta Selatan dari abu ini, Prabowo menegaskan. Itu bukan hanya janji, tetapi sebuah pengingat bahwa jika mereka tidak bersatu sekarang, semua akan hilang. Saat fajar mulai menyingsing, Prabowo memimpin pasukan untuk menghadapi Sugeng secara langsung. Dalam pertempuran yang penuh darah dan air mata itu, Prabowo tahu bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk semua orang yang percaya padanya. Setiap langkah yang ia ambil kini semakin berat, namun ia tidak bisa berhenti. Ia tahu bahwa kemenangan kali ini tidak akan datang dengan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kemenangan, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan satu langkah pasti, Prabowo memimpin serangan terakhir, menatap masa depan yang penuh ketidakpastian, namun tak pernah kehilangan keyakinan. Pagi itu, Jakarta Selatan diguncang oleh suara tembakan yang menggema, seakan menggambarkan ketegangan yang memuncak. Prabowo memimpin pasukannya menuju pusat kota, tempat di mana Sugeng dan kelompoknya berusaha mempertahankan kendali. Suasana pertempuran semakin sengit, dan wajah-wajah prajurit yang ikut berjuang menunjukkan kesungguhan yang tak tergoyahkan. Setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah untuk membebaskan kota ini dari cengkraman para preman yang telah lama menguasainya. Prabowo tahu bahwa hari ini akan menentukan segalanya. Hari ini, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan, katanya, suaranya penuh tekad, meski dalam hatinya ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Sugeng, yang telah lama merencanakan pemberontakan ini, kini berada di garis depan. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup atau mati. Tidak ada jalan pulang. Jika aku kalah di sini, maka seluruh usaha selama ini akan sia-sia, pikirnya dengan penuh amarah. Kelompoknya, yang terdiri dari para preman dan pengkhianat, siap bertempur habis-habisan. Mereka telah mempersiapkan diri dengan berbagai senjata canggih dan taktik yang tak terduga. Di matanya, Jakarta Selatan adalah miliknya, dan ia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil alih lagi. Prabowo, yang sudah mengatur strategi dengan cermat, tidak membiarkan dirinya lengah. Ia memimpin pasukan dengan tekad yang bulat, meskipun semakin banyak korban berjatuhan di sekitar mereka. Serangan balasan dari Sugeng begitu kuat, namun Prabowo tetap teguh. Kita harus menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat, kata Prabowo kepada Anton yang selalu setia di sisinya. Anton, yang kini merasa beban begitu berat, hanya mengangguk dan berlari mengikuti perintah. Mereka bertarung bersama, dengan setiap langkah semakin menegangkan. Di tengah pertempuran itu, kabar buruk datang, pasukan musuh berhasil menembus garis pertahanan dan mulai mengancam pusat kendali. Prabowo merasakan ketegangan semakin memuncak, namun ia tidak bisa menyerah. Semua yang telah diperjuangkan selama ini, semua pengorbanan yang telah dibuat, tergantung pada hasil ini. Ia mengingat pesan yang selalu diucapkan oleh ayahnya, seorang pemimpin sejati tidak akan mundur dalam menghadapi cobaan apapun. Kata-kata itu terus bergaung di pikirannya, memberi semangat meskipun fisiknya mulai lelah. Sugeng, yang melihat titik kelemahan dalam pertahanan Prabowo, semakin percaya diri. Ini waktunya untuk menyelesaikan semuanya, teriaknya dengan suara penuh kebencian. Namun, saat ia hendak memberi perintah untuk menyerang habis-habisan, sebuah suara keras terdengar di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Salah satu komandan dari pasukan Prabowo, yang berhasil mendekati Sugeng, berhasil melumpuhkan beberapa anggota kunci dalam kelompoknya. Ini adalah momentum yang sangat penting. Kita harus memanfaatkan ini, kata Prabowo dengan penuh semangat. Ia tahu, jika mereka bisa mengalihkan perhatian Sugeng, maka kemenangan akan semakin dekat. Namun, meskipun segalanya tampak membaik bagi Prabowo, ada satu hal yang membuatnya khawatir. Ketika pasukan Prabowo berhasil menguasai sebagian besar medan pertempuran, mereka mendapati bahwa Sugeng tidak terlihat di tempat yang seharusnya. Prabowo merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia sedang menyiapkan serangan terakhir, pikirnya, mencoba menganalisis pergerakan musuh. Instingnya sebagai pemimpin militer mulai menguat. Jika Sugeng memiliki senjata pamungkas, maka inilah saatnya untuk menghadapinya langsung. Tanpa membuang waktu, Prabowo memutuskan untuk langsung mencari Sugeng dan menghadapi pertempuran 1 lawan 1. Dengan pasukan yang semakin menyusut, dan musuh yang semakin terdesak, Prabowo tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk mengakhiri semua ini. Sugeng harus dihadapi langsung. Ini adalah pertarungan terakhir, katanya kepada timnya, yang segera mengamankan area sekitar. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi dengan kekacauan kini tampak kosong, hanya suara langkah kaki pasukan yang terdengar menggema. Akhirnya, di sebuah bangunan tua yang hancur akibat pertempuran, Prabowo bertemu langsung dengan Sugeng. Kedua lelaki itu berdiri saling berhadapan, mata mereka saling menatap tajam, seakan saling mengukur kekuatan yang tersisa. Prabowo merasakan kebencian yang mendalam terhadap musuh yang satu ini,
Namun ia juga tahu bahwa hanya dengan mengalahkannya, ia bisa mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Hari ini, kita tentukan siapa yang berhak memimpin Jakarta Selatan, kata Prabowo, suaranya penuh amarah dan tekad. Sugeng hanya tersenyum, merasa yakin bahwa kemenangan ada di pihaknya. Namun, pertempuran ini belum berakhir.